Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang laporan tugas sistem interaksi sistem login untuk mahasiswa. Kita beranggotakan Firman Situmorang dengan NPM 2170 51080. Ada Jo Febrian Sinuraya dengan NPM 2170 51143. Ada Gulam Daris Fauzan dengan NPM 2170 51044. Dan dengan saya sendiri M Farzah Yusuf dengan NPM 2170 51010. Penelitian pengguna. Penelitian pengguna ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, preferensi, serta tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menggunakan sistem login di kampus. Dengan memahami perilaku pengguna, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam untuk merancang sistem login yang lebih efektif, mudah digunakan, desain yang mudah dipahami, dan yang pastinya aman. Metode yang kami gunakan untuk mengumpulkan informasi yaitu Google Forms sebagai tools, di mana di dalam form tersebut berisi beberapa pertanyaan yang kami buat untuk membangun sistem login sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Untuk pertanyaan sendiri pertama ada apa status Anda saat ini, kedua berapa lama Anda telah menggunakan sistem login mahasiswa saat ini, yang ketiga adalah seberapa sering Anda menggunakan sistem login mahasiswa saat ini, yang keempat ada apa kendala yang Anda hadapi ketika menggunakan sistem login saat ini, yang kelima ada seberapa mudah Anda menemukan fitur yang Anda butuhkan setelah login, yang keenam ada apakah menurut Anda desain antarmuka sistem login saat ini intuitif dan mudah digunakan, yang ketujuh ada apakah menurut Anda tata letak layout halaman login saat ini mudah dipahami, yang ke-8 ada apa fitur yang paling penting menurut Anda dalam sistem login mahasiswa, yang ke-9 ada menurut Anda apakah tampilan visual yang menarik dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem login. 10 bagaimana prioritas Anda dalam memilih sistem login yang ideal. Ada studi kasus pertama, ada user 1, prioritas kemudahan akses, kendala antarmuka, desain antarmuka yang membingungkan, kebutuhan tampilan yang sederhana dan rapi, frustasi masih bingung dengan desain antarmuka yang kurang intuitif yang menghambat mereka login dengan cepat, motivasi ingin segera beradaptasi dengan sistem yang digunakan oleh kampus agar dapat fokus pada studi akademik. Ada user 2 dengan kendala login, desain antarmuka yang membingungkan, lupa password atau proses login yang lama. Prioritas kemudahan pengguna dan kecepatan login, kebutuhan tampilan sederhana dan rapi, frustasi masalah yang sering dihadapi adalah antarmuka yang tidak user friendly dan terkadang lupa password. Motivasi ingin mengelola aktivitas akademis secara efisien dan menghindari login yang terlalu lama atau bermasalah. Untuk user 3, kendala login masalah teknis lainnya, prioritas tampilan yang menarik dan mudah akses, kemudahan akses, frustasi sering menghadapi masalah teknis yang menghambat akses ke sistem ketika dibutuhkan, motivasi mereka memerlukan akses yang cepat dan desain antarmuka yang menarik untuk tetap merasa nyaman dalam akses sistem walaupun jarang digunakan. Ada untuk yang terakhir ada desain antarmuka yang kendala login adalah desain antarmuka yang membingungkan, prioritas kemudahan penggunaan, kebutuhan tampilan sederhana dan rapi, frustasi karena jarang menggunakan sistem antarmuka yang tidak intuitif membuat pengalaman menjadi tidak efisien, motivasi mereka menginginkan proses login yang simpel dan cepat ketika dibutuhkan. Yang kedua itu ada perumusan persyaratan atau requirement definition. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada analisis data pengguna. Yang kedua itu daftar persyaratan. Nah, di bagian analisis data pengguna ini dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada frekuensi pengguna. Yang kedua kendala saat login. Yang ketiga kemudahan fitur. Yang keempat desain intuitif. Yang kelima itu tata letak atau layout. Yang keenam itu fitur terpenting. Dan yang ketujuh itu adalah tampilan yang menarik. Nah, ini itu sebesar 60% ini terdapat 40% itu adalah hasil kuesioner yang telah dilihat tadi di nomor 1 di bagian ini. Ini hasilnya itu di sini. Cuman kita buat jadi kata-kata aja di bagian nomor 2 ini. Terus itu ada daftar persyaratan. Nah, daftar persyaratan itu dibagi menjadi 2. Ada persyaratan fungsional dengan persyaratan non fungsional. Nah, di non fungsional ini yang pertama itu sistem harus memiliki fitur ingat saya yang membuat pengguna untuk menyimpan informasi login mereka secara otomatis dan mengurangi adanya kemungkinan lupa password. Yang kedua, sistem harus memiliki enkripsi agar menjamin keamanan data pengguna. Selanjutnya itu persyaratan non-fungsional.
Yang pertama, sistem harus memiliki desain antarmuka yang sederhana namun menarik, rapi, dan juga intuitif. Yang kedua, sistem harus memiliki tata letak yang mudah dipahami. Yang ketiga, sistem harus dapat secara cepat dioperasikan. Selanjutnya yang ketiga itu ada desain konseptual, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada activity diagram, prosesnya itu dari pengguna pertama-tama membuka website, kemudian sistem menampilkan halaman login, lalu pengguna mengisi email dan password, dan menekan tombol login. Setelah itu, database mengecek email dan password apakah benar seperti yang didaftarkan sebelumnya. Jika tidak, pengguna akan diminta untuk mengisi email dan password secara ulang. Jika data benar, pengguna akan diarahkan langsung menuju halaman dashboard. Yang kedua itu ada desain sistem login Figma. Ini untuk desain secara desktop, bisa dilihat. Setelah itu ada juga desain untuk bagian mobile. Selanjutnya ada yang ketiga itu wireframe. Pada halaman login berikut adalah gambaran wireframe dari sistem kami. Selanjutnya pada halaman forward password itu ada dua, bagian input email sama di bagian membuat password baru. Selanjutnya ada halaman sign up. Di sini kita bisa mengisikan nama, password, dan email. Selanjutnya yang itu terakhir ada menu dashboard. Di sini ada tampilan dari dashboard yang kami lampirkan. Selanjutnya yaitu keempat ada prototyping. Definisi prototyping itu sendiri adalah pembuatan versi awal atau model dari sebuah produk atau sistem yang digunakan untuk mengeksplorasi, menguji, dan memvalidasi ide-ide desain. Prototipe ini bertujuan untuk menggambarkan secara visual dan fungsional bagaimana produk akan bekerja dalam praktik. Selanjutnya ada tujuan dari prototyping yaitu memastikan bahwa alur penggunaannya mudah dimengerti dan nyaman digunakan. Prototype membantu menguji bagaimana mahasiswa akan berinteraksi dengan sistem dari memasukkan username dan password. Dengan membuat prototype, Anda akan memeriksa apakah desain yang sudah cukup intuitif dan apakah pengalaman pengguna atau UX dari alur login tersebut sesuai dengan ekspektasi. Yang C ada tools yang digunakan. Tools yang digunakan dalam proyek ini yaitu Figma. Digunakan sebagai alat utama untuk membuat prototype. Dengan Figma, kami bisa mendesain tampilan antarmuka login secara interaktif, mulai dari input field hingga tombol login, dan mensimulasikan interaksi pengguna. Selanjutnya, saya akan mendemo bagaimana prototyping dari sistem kami. Selanjutnya di sini itu ada menu login. Yang pertama itu ada kolom email dan juga password, kita isi dengan email dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Selanjutnya jika kita ingin login secara otomatis tanpa ingin memasukkan email dan password lagi, kita bisa mencentang tanda remember me. Lalu jika kita belum memiliki akun, kita bisa memilih menu sign up. Nah, di sini kita bisa menginputkan nama, email, dan juga password kita. Nah, dengan mencentang by submitting the form you agree our term of service ini, kita menyetujui agreement yang ada pada sistem ini. Selanjutnya itu jika kita punya akun tapi kita lupa akan password kita bisa memilih menu forward password. Nah, di sini kita bisa mengisikan email yang telah kita daftarkan sebelumnya. Lalu sistem akan mengirim email ke email kita untuk mengkonfigurasi adanya penggantian password. Lalu kita akan diarahkan ke menu reset your password. Di sini kita bisa mengisi password kita yang baru dan juga mengisi ulang sekali lagi password kita yang baru. Lalu kita pilih submit. Nah, jika kita sudah memiliki akun, kita tinggal login, lalu kita pilih login. Nah, ini adalah tampilan dari menu dashboard dari sistem kami. Di sini ada menunjukkan IPK, semester saat ini, total SKS lulus. Lalu ada menu KRS, pengaturan, dan juga tentang. Nah, jika kita ingin keluar dari akun kita bisa memilih menu logout. Nah, berikut merupakan hasil dari prototyping kami. Ada menu login, ini gambarannya. Lalu ada sign up, gambarannya. Lalu ada forward password, ada dua halaman yaitu ini. Dan juga yang terakhir ada dashboard. Oke, selanjutnya yang kelima di sini ada pengujian dan evaluasi. Di pengujian, pada tahap pengujian ini kami melakukan penyebaran formulir ke dalam grup-grup mahasiswa program studi ilmu komputer. Di dalam formulir tersebut, kami menyertakan link yang linknya itu mengarahkan para responden
ke prototipe sistem yang telah kami buat atau kami kembangkan sebagai bagian dari penelitian ini. Selain itu juga kami juga menyusun kuesioner yang bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan penilaian dari para responden mengenai berbagai aspek dari prototipe tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai evaluasi. Dalam proses ini, kami berhasil mendapatkan 26 responden yang bersedia menganalisis dan memberikan feedback mendalam terhadap prototipe sistem yang kami kembangkan. Lalu setelah itu ada evaluasi, di mana berdasarkan pada tahapan ini, pengujian yang telah kami lakukan, berikut adalah beberapa hal yang dievaluasi. Yang pertama itu ada kemudahan akses, di mana semua responden menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur login. Hal ini menandakan bahwa antarmuka login sudah cukup intuitif dan mudah digunakan. Lalu ada kecepatan pemahaman cara kerja. Jadi sebagian besar responden itu menilai bahwa sistem kami cepat dengan cepat memahami cara kerja login, dan banyak responden memberikan nilai maksimal itu 5 pada aspek ini. Ini menunjukkan bahwa sistem login mudah dipahami oleh pengguna. Lalu ada kesan visual. Jadi meskipun banyak responden memberikan penilaian positif terhadap penilaian visual, yaitu 5 atau 4, ada beberapa yang mengusulkan peningkatan, seperti memperbaiki ukuran icon, memaksimalkan penggunaan gambar, dan meningkatkan elemen visual agar lebih menarik dan memanjakan mata pengguna. Lalu ada kemudahan navigasi, di mana hampir semua responden menyatakan bahwa elemen antarmuka seperti tombol dan kata input mudah ditemukan dan digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa tata letak dan penempatan elemen login sudah efektif dalam memandu pengguna. Lalu ada keamanan, sebagian besar responden tidak merasa ada bagian dari proses login yang membuat mereka merasa tidak aman. Namun ada yang memberi saran untuk menambahkan kode CAPTCHA untuk meningkatkan keamanan. Dan yang terakhir ada saran perbaikan. Beberapa responden memberikan saran perbaikan, termasuk memperbaiki desain tampilan agar lebih menarik dan memperkaya visualisasi. Selain itu ada saran untuk menambahkan session management dan opsi login melalui platform pihak ketiga seperti Facebook atau Gmail. Jadi secara umum fitur login yang telah kami uji berfungsi dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari pengguna. Antarmuka sederhana dan mudah dipahami menjadi keunggulan utama dari proyek kami. Namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal desain visual dan peningkatan keamanan. Saran-saran dari responden dapat menjadi acuan untuk penyempurnaan lebih lanjut pada prototipe login ini. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.